saya bisa berhadir di salah satu tempat yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, yaitu Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merayakan atau memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-65 bersama tokoh-tokoh, pakar-pakar, sosok-sosok hebat yang peduli akan kesehatan dan juga gizi masyarakat Indonesia. Yang pertama, Ibu Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi, Master of Public Health, Prof. Ike, tenaga pakar Badan Gizi Nasional, Bapak Insinyur Dodi Zuwandi, PhD, Ketua Umum DPP Persagi, Ibu Haifa Kulsum, dan tentunya seluruh jajaran yang ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terutama Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dalam hal ini kami akan membagikan, judulnya adalah praktik baik, ya, praktik baik atau cerita-cerita baik, ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan selama 4 tahun terakhir menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, membersamai Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah dalam memberikan makanan bergizi melalui bahan pangan lokal yang ada di Hulu Sungai Tengah itu sendiri. Tapi sebelum kita berbicara mengenai praktik baik, ikhtiar-ikhtiar, inovasi, ide, sebenarnya inovasi dan praktik baik itu sebenarnya harusnya lahir dari isu-isu yang ada di masyarakat itu sendiri. Permasalahan dan faktor apa saja agar itu selaras dengan inovasi yang bisa terimplementasi di masyarakatnya seperti itu secara efektif dan efisien seperti itu. Yang pertama yang kita temukan adalah yang pertama mengenai kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan apa yang mereka sajikan di atas meja makan mereka, apa isi piringku versi mereka. Kemudian apa sih rules atau yang mereka izinkan sebagai pengasuh, orang tua, bisa jadi kakek neneknya, yang mereka izinkan kepada anak-anak mereka yang mereka konsumsi seperti itu. Ya nanti kita akan ngobrol tentang junk food, makanan manis, kemudian semua makanan yang berproses atau minuman yang berproses. Kemudian yang ketiga adalah kalau tadi ngomongin anak-anak, yang ketiga adalah apa sih yang mereka berikan terhadap anak-anak mereka yang masih bayi maupun balita. Belum lagi kalau kita ngomongin ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi panjang sekali kalau kita ngomongin kebiasaan-kebiasaan yang dianggap standar atau turun-menurun yang dilakukan oleh orang tua mereka mungkin, kemudian kakek nenek mereka, ya seperti itu karena turun-menurun. Atau bahkan kalau kita ngomongin tetangga, oh tetangganya biasa kok makan makanan manis atau biasa kok jajan di warung dan segala macam lainnya, tanpa kita menyalahkan orang yang jualan warung segala macam itu dianggap standar seperti itu. Bahkan mungkin sebenarnya itu bukan standar yang yang menjadi petunjuk dari pemerintah pusat, tetapi itu mereka mencontoh kebiasaan yang ada di sekeliling mereka. Itu faktor pertama, yaitu kebiasaan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kader pelaksana, tapi ini saya tidak membenarkan atau menyalahkan, tapi ini adalah sebuah fakta yang harus kita lihat. Contoh misalnya kader Posyandu, sebulan sekali melakukan kegiatan Posyandu di setiap desa seperti itu. Mereka hanya menggugurkan kewajiban dalam bekerja. Ya misalnya ada hari Posyandu, ya udah pemeriksaan administrasi kita catat apa dan segala macam, tanpa ada atensi yang secara personal kepada ibu dan anaknya seperti itu. Makanya biasa kita akan mendengar males aku Posyandu, dimarah-marahin sama kadernya misalnya, tapi itu tidak tergambar di Hulu Sungai Tengah ya secara khusus. Cuman ada gambaran-gambaran seperti itu, males ke Posyandu, orang dimarah-marahin, kenapa tinggi badannya kurang anaknya, kenapa berat badannya kurang, ibu sih kurang ini, ibu sih kurang itu, dan segala macam lainnya. Jadi faktor itu juga termasuk dalam best practice kita ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah contoh pemberian makanan tambahan yang biasa juga lagi-lagi pas hari Posyandu itu. Awal-awal menjabat tuh sampai mungkin ya separuh saya menjabat, saya sering lihat pemberian makanan tambahan Ibu Dirjen kepada anak usia 6-12 bulan. Biasa dikasih bubur ayam, bubur telur, tapi ada toppingnya adalah kerupuk. Jadi saya memang kalau misalnya kita ibadah tuh memang nggak
salah, cuman untuk apa kayak gitu, karena kan kalau kerupuk menurut saya pribadi tidak ada gizinya. Mungkin akan ada sensasi kriuk-kriuk bagi anak, cuman menurut saya sih tidak ada gizinya dan tidak perlu seperti itu. Jadi menurut saya seperti kayak kerupuk atau puding coklat-coklatan, kenapa kalau harus ada puding coklat ini? Ya nggak apa-apa Bu, biar manis-manis aja, anak suka. Sebenarnya itu adalah variasi makanan karena mungkin keterbatasan pengetahuan seperti itu. Jadi menurut saya ketika hari posyandu atau misalnya kelas-kelas tertentu, ketika ada contoh pemberian makanan tambahan, itu akan menjadi contoh bagi ibu-ibu semuanya di rumah. Oh, kalau misalnya ngasih makanan bergizi versi pemerintah ya seperti ini, karena memang kalau jangkauan ke desa itu mungkin pengetahuan sampai sedalam dan sedetail mungkin tidak tahu, tapi mereka akan mengetahui dari apa yang ada di terdekat mereka. Jadi itu contoh pemberian makanan tambahan yang saya rasa kurang tepat. Kemudian yang keempat adalah keterampilan atau kurangnya pengetahuan dalam mengolah bahan pangan lokal dengan baik di setiap rumah. Kadang kalau kita tadi balik lagi ke faktor nomor satu, pengennya yang instan, kok ada telur, ya udah tinggal goreng. Padahal kita nggak tahu bahwa telur itu bisa dibikin gadon, bisa bikin pepes, bisa dibikin ya macam lainnya lah, karena keterampilan itu sendiri. Jadi saya pikir bahwa keterbatasan pengetahuan di dalam sebuah keluarga itu menjadi faktor penting. Jadi dari 4 hal itu, saya bersama Bapak Bupati tentunya beserta seluruh jajaran akhirnya mengeluarkan inovasi-inovasi atau praktik baik selama 4 tahun terakhir ini. Yang pertama adalah baru-baru saja di tahun 2024 kami beserta jajaran tuh melakukan yang namanya makan ikan bersama Ibu Dirjen, makan ikan bersama satu desa.